Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya kita masih diberikan kesempatan pada hari ini, sehingga kita dapat melakukan penugasan di kesempatan hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra Azkia. Di sini saya yang akan bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini dengan mata kuliah Bahasa Indonesia topik eja yang disempurnakan mengenai huruf tebal, huruf miring, dan juga huruf kapital. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Di sini ada Mutiarianda Adrina, kemudian ada Fitrayanti, Dina Amalia, Ria Ariska, Zara Rahadatul, Siska Rahmawati, saya sendiri, Zahra Azkia, kemudian Bari Sofiana, Arin Azizah, Fahna Rahayu, Putri Intan, dan juga Ria Monika. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi dan juga penggunaan dari huruf tebal. Huruf tebal di sini memiliki definisi huruf yang dicetak tebal atau biasa disebut dengan huruf berat, karena huruf tebal di sini dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Atau huruf tebal juga dapat dipakai untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, dan juga buku dan juga bab. Nah, perlu diingat bahwa huruf tebal ini tidak dipakai hanya untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf saja, dan juga nggak khusus untuk bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Nah, untuk tujuan ini juga bisa digunakan untuk huruf miring. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dina. Baik, untuk selanjutnya itu ada huruf miring, yang mana huruf miring ini merupakan huruf yang letaknya miring, tapi tidak menyerupai tulisan tangan seperti pada kursif. Nah, kursif itu kayak gaya tulisan yang memang bentuknya agak miring, tapi gaya tulisannya itu seperti tulisan bersambung. Nah, untuk penggunanya sendiri, huruf miring ini biasanya dipakai untuk menulis judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam sebuah tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Selain itu, huruf miring itu sering digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam sebuah kalimat. Dan yang ketiga itu, huruf miring juga biasanya digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing, kecuali nama orang yang itu biasanya seperti nama orang asing gitu. Dan untuk catatan, seperti nama diri, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti nama orang, lembaga atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Dan yang kedua itu, kalau dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bagian yang akan dicetak miring itu tidak harus kita tulis miring, tapi bisa diberi garis bawah sebagai penanda kalau itu merupakan dituliskan dalam bahasa asing atau eh, dihususkan gitu kata-katanya. Dan untuk yang ketiga itu, kalimat atau teks berbahasa asing atau bahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh eh, teman saya, yaitu Putri. Maaf, maksud saya Fahna. Selanjutnya, huruf kapital. Definisinya yaitu huruf kapital merupakan huruf yang berukuran dan berbentuk khusus
lebih besar daripada huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama, nama diri, dan sebagainya, seperti huruf besar A, B, H. Terus penggunaannya yang pertama, huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Untuk notes yang nomor 2, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran, misalnya ikan mujair, mesin diesel 5 ampere, lip 10 volt. Kemudian catatan untuk yang nomor 2, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan van, atau huruf pertama kata tugas, misalnya ayam jantan dari timur. Charles Adrian van Ophuijsen. Terus penggunaannya, yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti Tuhan. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Yang 5B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Untuk huruf kapital di sini penggunaannya nomor 6, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Untuk catatan nomor 7 di sini, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan, tidak ditulis dengan huruf awal. Huruf awal kapital, misalnya pengindonesiaan kata asing. Next. Untuk huruf kapital di sini penggunaan nomor 8, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama, nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Untuk yang B-nya di sini kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Catatan nomor 8B, di sini huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan nomor 9 di sini huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama, nama geografi. Untuk catatan nomor 9 di sini, yang nomor 1 huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri, ti atau da, ditulis dengan huruf kapital, misalnya berlayar ke Teluk. Yang nomor 2 di sini huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya kayak jeruk Bali atau citrus maksimal. Selanjutnya itu huruf kapital penggunaan 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna. Dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan bentuk. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar. Kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal.
Huruf kapital ini dipakai sebagai huruf pertama huruf singkatan dari nama gelar, pangkat, atau sapaan. Kemudian huruf kapital itu penggunanya dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Kemudian catatan untuk nomor 13 itu yang pertama itu ada istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Misalnya kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Kemudian catatan duanya ada kata ganti Anda. Ditulis dengan huruf awal kapital, misalnya sudahkah Anda tahu? Nah, begitulah kira-kira catatannya. Kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sophie. Untuk contoh penggunaan di masyarakat, ada huruf miring, huruf kapital, dan huruf tebal. Contoh kalimatnya ada asam kandis memiliki nama Latin Guernica xanthosimus. Nah, kalimat yang benarnya adalah asam kandis memiliki nama Latin Guernica xanthosimus. Kemudian untuk yang huruf tebalnya, kalimat yang salah. Contohnya, bagi negara Indonesia, bulan Agustus memiliki sejarah tersendiri di mana di dalamnya memiliki peristiwa-peristiwa penting yang tak bisa dilupakan. Kalimat yang benar, bagi negara Indonesia, bulan Agustus memiliki sejarah tersendiri di mana di dalamnya memiliki peristiwa-peristiwa penting yang tak bisa dilupakan. Untuk huruf kapital, kalimat yang salah, hal ini berkaitan dengan peristiwa pengeboman di 2 kota di Jepang, hingga mengakibatkan Jepang secara resmi menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kalimat benar dan salahnya dapat dilihat dari huruf yang dicetak tebal. Kalimat yang benar, misalnya hal ini berkaitan dengan peristiwa pengeboman di 2 kota di Jepang, hingga mengakibatkan Jepang secara resmi menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Next. Kalimat miring dan kapital. Contoh kalimat, nugget ayam adalah salah satu makanan fast food cepat saji yang populer di dunia. Olahan berbahan daging utama, yaitu ayam dan tepung, sangat digemari oleh masyarakat karena dibuat, dimasak, dan disajikan. Orang yang menciptakan nugget ayam adalah Robert Carl Baker, seorang profesor ilmu pangan dan ilmu unggas Universitas Cornell, New York, Amerika Serikat. Kalimat yang salah, yaitu pada penulisan nugget ayam adalah salah satu makanan cepat saji yang populer di dunia. Makanan fast food cepat saji dan orang yang menciptakan nugget ayam adalah Robert Carl Baker. Kalimat miring yang benar pada penulisan nugget ayam dan pada penulisan fast food serta pada nama orang Robert Carl Baker. Huruf kapital yang salah pada penulisan universitas. Universitas Cornell seharusnya menggunakan kalimat huruf kapital. Selanjutnya untuk contoh huruf kapital, empempe merupakan makanan khas Palembang yang terbuat dari ikan yang digiling lalu dicampur tepung kanji atau tepung sagu, lalu ditambahkan bahan lainnya seperti telur, bawang putih yang dihaluskan, penyedap rasa, dan garam. Empempe biasanya dinikmati bersama cuko yang memiliki rasa asam, manis, dan pedas. Contoh huruf kapital yang salah, empempe merupakan makanan khas Palembang. Kemudian contoh yang benar, empempe merupakan makanan khas Palembang di mana huruf kapitalnya terletak pada awal kalimat dan nama daerah tersebut. Kemudian untuk huruf miring, dalam buku cerita Provinsi Jawa Tengah,
Joko Kendil disebutkan bahwa Joko Kendil merupakan anak seorang raja yang sangat rupawan. Ternyata Joko Kendil terkena sihir sejak masih berada di dalam kandungan. Karena raja memiliki selir pendeki yang bersifat jahat. Dia tidak rela jika kerajaan jatuh ke tangan anak yang dikandung permaisuri. Di sini contoh huruf miring yang salah dalam buku Cerita Provinsi Jawa Tengah, Joko Kendil merupakan anak seorang raja. Sedangkan huruf miring yang benar itu dalam buku Cerita Provinsi Jawa Tengah, Joko Kendil merupakan anak seorang raja di mana huruf miringnya terletak pada judul dari cerita buku tersebut. Kemudian huruf tebal seperti jenis teks lainnya, teks cerita fantasi tersusun dari beberapa struktur. Teks cerita fantasi terbentuk dari 3 struktur, yakni orientasi,